Akhirnya puji Tuhan alhamdulillah bisa merilis produk terbaru. Ini sebenarnya bukan produk brand parfum ya, tapi produk pertamanya yang kita rilis adalah parfum. Sebenarnya Your Studio ini adalah produk men's care. Ya, memang kita harus bedakan strategic marketing sama persepsi personal terhadap suatu kejadian. Tentunya masyarakat punya daya pikirnya, punya persepsinya sendiri terhadap suatu kasus, termasuk bagaimana pemilihan orang yang dikaitkan dengan misalnya tadi promosi suatu produk misalnya. Tapi yang jelas strategic marketing itu biasanya tidak melihat dari sisi personal, tapi lebih ke arah berapa untungnya yang didapat sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis sama kasus personal itu nggak bisa kita satukan. Jadi biarlah persepsi masyarakat ini ya muncul dengan sendirinya tanpa kita bisa kontrol, tapi juga strategic marketing juga adalah hak setiap orang untuk memiliki caranya tersendiri untuk mempromosikan suatu produk. Oke, Mbak, ini dilihat bahwa ketiga orang ini, Insyaalul Fahmi, Mawa, dan Inara, mereka ini adalah orang-orang yang rekodnya adalah menikah di usia muda, di bawah 20 tahun. Itu berpengaruh nggak sih, Mbak, Oh iya. terhadap Dan yang terakhir ya. ya, masih banyak nih, Mbak, 30%. Beneran? Oh. Ya, memang kita tahu bahwa setiap perkawinan perlu kematangan, ya, kematangan dalam sisi visi misi, kematangan dalam motivasi menikah dan sebagainya. Nah, biasanya kematangan pernikahan itu juga dipengaruhi oleh kematangan mental. Nah, kematangan mental juga dipengaruhi dengan tingkat usia biasanya. Namun, tidak mesti usianya lebih dewasa, tingkat kematangannya juga dewasa. Ada kalanya juga kebalik begitu. Makanya sekarang bukan masalah usianya, tapi kematangannya. Walaupun misalnya usianya muda, tapi kematangannya cukup matang, cukup tinggi, kesiapan mentalnya cukup kuat, visi misinya ada jelas, rasanya untuk menikah itu menjadi tidak masalah. Namun ketika usianya muda dan dibarengi dengan ketidakmatangan secara mental, ketidaksiapan dengan memiliki peran yang baru, dengan rencana-rencana tentunya setelah menikah, maka mungkin uh, apa trigger konflik atau peluang konflik akan semakin tinggi begitu. Artinya bisa dikatakan bahwa sikap pelin-pelan yang dimiliki oleh salah Ngomong nih. satunya laki-laki nih, Insyaalul nih, yang uh, masih tetap mencintai selingkuhannya, tapi itu juga tidak mau menceraikan istri sahnya. Apakah itu kebawa karena sifat masa mudanya yang belum matang itu, Mbak? Sebenarnya keraguan-raguan orang dalam membuat keputusan bisa saja karena ketidakmatangan tentunya. Ya karena dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan, dia takut membuat keputusan, dia takut mungkin disalahkan, atau juga dia mungkin sulit untuk mengendalikan diri, bisa juga. Jadi banyak aspek yang membuat orang menjadi ragu membuat keputusan. Apa apa itu perceraian, apa itu buat keputusan yang lain dan sebagainya. Tentunya makanya perlu artinya berkonsultasi kepada profesional untuk akhirnya supaya tidak salah pilih ya, karena ada yang namanya kita sebut dengan konseling pernikahan atau konseling pranikah misalnya, untuk membuat seseorang jauh lebih matang, lebih siap, dan tahu apa risikonya dalam suatu keputusan yang dia buat, ya entah itu positif atau negatif, tapi tentunya manusia yang matang, manusia yang bisa uh, menerima konsekuensi, dan tentunya juga mereka siap untuk membuat keputusan walaupun itu tidak baik, tapi itu adalah yang terbaik dari yang pilihan yang ada. Sebenarnya nikah siri itu kan nikah yang legal secara agama namun tidak diakui secara negara. Tentunya dalam perspektif agama tetap legal. Nah, cuman nikah siri karena suka disalahartikan untuk melegalkan suatu hubungan yang yang hubungan yang gelap misalnya, supaya terkesannya halal, tapi sebenarnya itu bukan suatu solusi yang tepat. Karena ketika itu terjadi hanya untuk menghalalkan suatu hubungan yang ilegal, ini malah menjadi suatu polemik di masyarakat bahwa akhirnya mengartikan nikah siri sebagai suatu solusi begitu. Nah, saya melihat kalau nikah siri sebenarnya yang banyak dirugikan adalah kaum wanita. Karena ketika nikah siri kemudian sebenarnya tidak secara negara tidak terlindungi. Kemudian secara hukum juga tidak kuat begitu. Namun banyak juga wanita yang tidak memahami bahwa kerugian nikah siri ternyata adanya di pihak wanita.
Iya, memang di dalam masyarakat sekarang ini ya, eh, laki-laki yang mungkin ya ingin beristri lebih dari satu, mestinya dia harus belajar mengenai apa itu poligami. Kemudian harus mempelajari dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada yang tersakiti. Dan poligami itu tidak mudah dan pada akhirnya bisa menyakiti banyak orang ketika niatan poligami itu hanya ada pada satu orang saja, tapi mengorbankan perasaan pasangannya. Sehingga sebenarnya menurut saya fairnya poligami itu perlu dipelajari dan sebenarnya supaya fair memang perlu juga diketahui dari awal supaya sebelum menikah orang sudah tahu apa maksud dari pernikahan ini, apakah dia mau monogami atau poligami, sehingga pasangan tersebut punya pilihan untuk akhirnya menerima atau tidak. Jadi ketika yang terjadi biasanya poligami itu terjadi ketika sudah dalam perkawinan dan bisa saja terkesannya yang diinginkan oleh satu pihak, sementara satu yang partner yang lain merasa dikorbankan. Nah, ini yang menurut saya tidak fair dan akhirnya menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga dan akhirnya bisa berujung perceraian. Nah, ada juga orang berpoligami tapi tidak sesuai dengan ajaran, ya tadi sembunyi-sembunyi dengan kawin siri dan sebagainya. Dan ini menurut saya hal yang justru di masyarakat kurang baik dan mestinya secara agama pun menyalahi kaidah-kaidah agama. Ya, Kedepannya mungkin seperti apa? ya bagi pasangan-pasangan yang memang mau menikah, menikah itu adalah suatu ibadah ya dan sunnah di dalam agama dan menurut saya marilah kita matangkan siapkan mental kita, rencana-rencana kita dan kalau perlu diskusi mendalam ya, jangan sampai putusan menikah baru kemudian dipikirkan dan akhirnya tidak tahan dengan resiko-resiko yang ada, karena menikah itu kalau sudah di planning dengan matang itu rasanya indah sekali gitu ya, bahkan kan katanya surganya dunia itu adalah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jangan ragu-ragu juga untuk berkonsultasi kepada marriage counseling untuk melakukan namanya konseling pranikah, di mana akhirnya kita bisa berdiskusi sesuatu yang mungkin kita tidak ngeh atau kita tidak bayangkan justru bisa digali dan dicari solusinya ketika di dalam konsultasi pranikah. Yang beda dari brand-brand lokal yang ada, karena brand-brand lokal yang ada memang sudah banyak model-model mainstream. Saya memang orangnya agak-agak Beda ya Pak? agak sedikit nyentrik gitu ya. Jadi kita bisa bikin parfum dengan taste yang mahal dengan harga yang affordable. Salah satunya itu, dan pastinya emang saya suka bikin sesuatu yang aneh-aneh aja gitu. Dan identikal dengan personality Bapak juga ya? Betul, betul. Karena memang dari Oke. begitu. Nah, Your Studio ini yang bayangan Bang Roy itu sebenarnya siapa? A, B, C gitu. Boleh dijelasin? Your Studio udah pasti anak-anak muda yang berani tampil beda. Kayak parfum-parfum mahal yang wanginya seperti ini. Dia bilang, ya tapi majority orang Indonesia nggak ngerti. Ya, karena belum ada yang buat gitu. Belum ada yang kasih tahu kalau parfum-parfum misalkan 5 juta, 8 juta itu bisa kita buat di Indonesia gitu. Dan sekarang dia si Notibo yang terjadi perdebatan panjang ini 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya dia mengalah. Oke, satu varian gua kasih varian banget, kita lihat ya ini bakal laku atau enggak. Jadi nanti teman-teman ini kan pada ngerti parfum semua nih, cobain kira-kira lu kalau ada cowok lewat sih gini, lu nengok atau enggak gitu ya. Oke, Cobain final ya. Tigo ini bakalan, aduh siapa ya tadi ya? Hari ini akhirnya setelah hampir 2 tahun saya berjibaku di pabrik ya, akhirnya puji Tuhan alhamdulillah bisa merilis produk terbaru. Ini sebenarnya bukan produk brand parfum ya, tapi produk pertamanya yang kita rilis adalah parfum. Sebenarnya Your Studio ini adalah produk men's care untuk pria-pria ganteng gitu di luar sana. Terinspirasi dari mana nih akhirnya lo ciptakan ini sendiri? Sebenarnya terinspirasi dari kegiatan saya sehari-hari. Karena kan saya ngonten tuh suka di panas-panasan ya, outdoor ya. Saya butuh